Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amma ba'du. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agama itu adalah sebagai filter dalam kehidupan kita. Yang membedakan orang beragama dengan orang yang tidak punya agama, itu pastinya mereka akan selalu bagaimana kehidupannya itu akan berkoridor kepada kitab sucinya ataupun tidak. Orang membedakan bagaimana orang yang punya agama Islam, yang dia sudah ikrar bahwa dirinya adalah al-Islam, bahwa satu yang mengidentifikasi adalah as-shalah. Kalau dia mengaku bahwa dirinya sudah Islam, maka sholat itu wajib dilakukan dalam konsistensi apapun yang dia lakukan. Jangan pernah kau tinggalkan sholat ini dalam keadaan apapun yang kita lakukan, apapun keadaan kita. Saudara yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini saudara, sholat adalah suatu kewajiban yang harus benar-benar kita lakukan. Bagaimana kita raih kemuliaan di Ramadan ini dengan kemuliaan yang sangat luar biasa. Tetapi terkadang kita melupakan bagaimana sholat 5 waktu itu adalah sesuatu eksistensi yang harus kita lakukan, baik itu di Ramadan maupun di luar Ramadan. Tapi kadang-kadang ada sebagian daripada kita, mereka mengejar sholat malam, mengejar sholat tarawih. Tapi mohon maaf, justru sholat 5 waktu itu terkadang malah dia lupakan. Sholat malam, sholat tarawih dilakukan. Malam dilakukan dengan sholat yang lain. Sholat subuhnya ketinggalan. Sholat subuhnya kawanan lillahi ta'ala. Ini harus diperhatikan. Sesungguhnya di bulan Ramadan ini mengajarkan kepada kita bagaimana keberadaan kita sebagai hamba kepada Allah. Itu memberikan sebuah inspirasi, kesemangatan kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Janganlah ketika di bulan Ramadan kita mengejar ibadah sunnah, tetapi ibadah wajib itu malah justru kita tinggalkan. Sholat 5 waktu terkadang malah ia tinggalkan, tapi kadang-kadang malah dia lupakan. Na'udzubillah min dzalik. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus menjadi sebuah inspirasi dalam kehidupan kita. Di bulan Ramadan ini jangan mengejar sunnah, tapi wajib itu pun harus kita lakukan seoptimal mungkin. Wajib itu harus kita lakukan dengan sekuat tenaga kita. Sholat malam kita lakukan, tarawih kita lakukan, tadarus kita lakukan. Tapi jangan lupakan, sholat 5 waktu itu harus benar-benar terimplementasi dalam diri kita. Sehingga ibadah wajibiah kena, ibadah sunnah juga kena, ibadah-ibadah yang lain pun kena. Maka saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang harus menjadi sebuah inspirasi dalam kehidupan kita. Maka apa yang harus kita lakukan dalam konteks ketika kita benar-benar ingin melakukan ibadah-ibadah itu harus kita lakukan dengan baik? Ada 3 hal yang akan kita sampaikan saudara. Yang pertama apa Ustaz? Yang pertama, ketika kita melakukan ibadah, maka prinsip mujahadah itu harus ada dalam diri kita. Yaitu adalah prinsip kesungguh-sungguhan untuk menggapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah mujahadah.
Maka apa? Ketika kita melaksanakan ibadah sholat sunnah ataupun wajibiah, maka mujahadah itu harus ada. Kesungguh-sungguhan ingin meraih karunia dan ridha Allah harus kita dapatkan. Yang kedua, ketika prinsip mujahadah itu sudah terinternalisasi dalam kehidupan kita, maka apa yang harus kita lakukan? Maka prinsip muhasabah itu harus ada dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Muhasabah itu adalah introspeksi diri dalam kehidupan kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hisablah dirimu sebelum kau dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, jangan-jangan ibadah puasa tahun ini adalah ibadah yang terakhir untuk kita. Kita pun tidak mengerti. Jangan-jangan ibadah hari ini adalah ibadah yang terakhir untuk kita. Kita pun tidak mengerti. Maka disitulah prinsip muhasabah harus ada dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang ketiga adalah prinsip muqarrabah. Kedekatan kita kepada Allah, kedekatan kita kepada Rabbuna kita. Maka sesungguhnya ketika kita ingin melakukan sesuatu yang bias dari aturan Allah, maka muqarrabah itu hadir. Allah akan melihat kita. Kata Allah adalah inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah akan mengawasi apa yang kita lakukan. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berharap mudah-mudahan di bulan Ramadan ini janganlah kita hanya mengejar ibadah sunnah, tapi ibadah wajib itu ditinggalkan, jangan. Bagaimana ibadah wajib harus kita lakukan, ibadah sunnah kita lakukan, terinternalisasi dalam kehidupan kita, maka kemuliaan di bulan Ramadan ini akan kita dapatkan. Maka kata Allah adalah bagaimana kita mendapatkan orang yang muttaqin, la'allakum tattaqun. Kehidupan kita selalu diberikan ridho oleh Allah dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Inilah buah daripada puasa. Inilah asar daripada puasa. Sehingga apa? Kita ibadah sunnah oke, ibadah wajib oke, semua kita lakukan di bulan Ramadan ini dengan kebaikan dan kebaikan, dan insya Allah la'allakum tattaqun, ini akan terjadi, terimplementasi dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan saudara semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita berharap dan selalu berdoa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menuntun kita dimanapun kita berada, dan kita selalu berdoa mudah-mudahan kita bisa memasuki Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, dan terus kita untuk berfastabiqul khairat. Inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada kesempatan yang datang. Wabil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.